Selamat malam, selamat malam. Selamat merayakan Hari Raya Waisak bagi yang merayakannya. Selamat malam teman-teman, berjumpa kembali dengan saya, dengan Reno Dilison Bakara di e-talks yang ke-81. Malam hari ini kita bersama dengan Alfa Pangkorung, seorang pengusaha, seorang pengajar, seorang pebisnis juga, pengajar juga dari USA. Nah, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih gitu ya, eh, membuka usaha, membuka karir di luar begitu ya. Nanti pertanyaan selanjutnya dari saya adalah kenapa harus berkarir di luar, kenapa tidak di dalam negeri begitu ya. Ini sedang kita coba invite. Oke, beliau sedang berusaha untuk join, mungkin sekitar 1 menit lagi. Apakah suara saya jelas teman-teman? Oke. Yes. Ini ya. Selamat malam Pak Alfa. Malam-malam. Gimana kabarnya? Suara Sehat-sehat. saya clear? Clear, Oke, mantap. suara Pak Alfa juga clear. Terima kasih waktunya, luar biasa. Selamat malam teman-teman yang sudah join malam hari ini. Malam hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita bersama dengan seorang penulis lagu, penyanyi, pengusaha, pengajar juga ya. Nah, ini juga nanti kita tanya-tanya nih, kenapa nih nggak di Indo berkarirnya, kenapa di luar gitu ya. Lalu titik gagal, titik Hmm. sukses juga akan kita tanyakan. Apa kabar nih Pak Alfa? Sehat. Gimana Luar kalian di biasa. sana? Aman. Sehat. Ini apa namanya? eh Langsung to the point gitu ya. Ini kan Bang Alfa Oke. ini berasal dari Indonesia, kuliah di Hmm. Unpad ya, teknik geologi, lalu lanjut ke Inggris, lalu berkarir 20 tahun di industri migas internasional. Nah, apa nih mimpi terbesar sejak muda dan langkah berani apa yang paling menentukan perjalanan hidup Bang Alfa saat ini? Hmm. Mimpi sih nggak tinggi-tinggi ya. Tergantung gimana. Mimpinya sih biasa-biasa aja. Cuman kan karena aku kan datangnya dari keluarga susah kan di Tanjung Priuk. Jadi nggak pernah mimpi tinggi-tinggi banget lah. Maksudnya mimpi cuman mau sekolah aja, sekolah lulus, cari kerja, yang penting bisa biayain orang tua, ya kan. Ya terus, tapi ya kebetulan gue berjuang lebih keras daripada orang lain gitu aja. Intinya kan gitu, keberuntungan itu kan datangnya dari usaha lo. Gue nggak terlalu percaya kalau keberuntungan itu ada yang ngatur gitu. Gue selalu percaya, ya walaupun memang ada satu dua kasus ya, tapi itu kan anomali. Gue selalu percaya kalau keberuntungan itu datangnya itu kalau usaha lu lebih keras daripada orang lain. Makanya lu ciptain keberuntungan itu sendiri. Jadi ya gue berusaha lebih keras daripada orang lain sehingga gue dapat kerja, lulus kuliah. Mungkin hidup gue startnya dari SMA ya. Kalau enggak gue startnya dari SMA bagus, mungkin hidup gue nggak akan kayak gini. Jadi makanya gue bilang sama anak-anak yang gue selalu bikin kuliah itu, hidup lu mulai bukan dari kuliah, tapi mulai dari SMA. Lu salah menentukan SMA, ya salah hidup lo gitu kan menurut gue ya. Karena apa? Karena anak-anak SMA, makanya banyak orang tua kan maunya sekolah bagus, sekolah mahal. Itu salah satunya bukan hanya gengsi loh. Gengsi ya mungkin ada salah satunya lah ya, faktor gengsi ya. Cuman lingkungan itu menentukan prestasi. Lingkungan itu menentukan impian lo. Kebetulan gue dapet di SMA bagus di Jakarta Utara, SMA 13. Jadi anak-anak di sana tuh cara berpikirnya beda. Karena semuanya anak-anak pintar kan. Jadi SMA 13 itu kan unggulan di utara Jakarta. Semua anak-anak SMP yang pintar-pintar terimanya di 13. Jadi kalau teman-teman gue SMA lain tuh berpikirnya cuman kuliah D3 atau kuliah universitas biasa aja. Ngerti nggak? Ada yang mau jadi preman, kan di Priok kan.
ada yang mau jadi nongkrong doang. Maksudnya lu bayangin ya, anak SMA mikirnya begitu aja gitu. Itu yang SMA-SMA biasa. Tapi di SMA gua mayoritas ngobrolnya tuh, aduh gue mau masuk UI nih gimana tesnya ya, masuk ITB nih gimana tesnya ya, masuk Unpad. Pokoknya kita tuh sekitaran Jawa Tengah, Jawa Barat aja mainnya. UI, ITB, Unpad, IPB, paling itu aja. Jadi paling ada beberapa UGM, ITS. Jadi pola pikir kami tuh acuannya tinggi, ngerti nggak? Kalau lu acuannya udah pendek, misalkan lu masuk universitas ABCD gitu, ya ya target lu akan berbeda. Makanya gue selalu bilang, kejarlah mimpimu setinggi langit gitu kan, dan susut tanggamu ke sana. Jikalau kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi lu tinggiin aja dulu gitu kan. Kalaupun jatuh lu mati, jatuhnya di sini nih. Kalau lu cuma mimpi di sini, jatuhnya di sini. Jadi itu yang selalu gue percaya. Makanya ya mungkin itulah yang gue kerjain, karena gue juga miskin dulunya. Jadi gue nggak mau lagi nih hidup miskin, capek gue. Akhirnya tembus ke 13, terus gue karena semua orang pada ngincer negeri, yang the bestnya ya gue hanya bisa belajar lebih keras kan, karena nggak punya duit juga. Kemudian orang tua gue juga miskin, jadi mereka bilang kalau lu UMPTN, zaman dulu UMPTN ya, atau sekarang namanya SNBT kan, lu nggak kuliah katanya. Oh ya udah, ya akhirnya gue belajar aja lebih keras. Akhirnya dapat di Unpad Bandung UMPTN atau SNBT, terus lanjut sampai lulus, kemudian kuliah di apa namanya, keterima di Pertamina dulu 6 bulan, habis itu nggak puas, pindah ngelamar lagi ke Halliburton. Tapi kan banyak yang nanya kan, Bang, apa namanya, pilih mana dulu Bang? Ini kadang-kadang suka kita kata random dikit lah ya. Orang-orang nanya anak-anak kecil zaman sekarang ya, agak-agak lucu nih. Pilih mana Bang ya? Oil company atau service company misalnya gitu ya. Atau kerja di mana ya Bang ya? Di sini apa di sini? Pola pikirnya nggak gitu. Lu Iya. nggak tinggal di negara barat, ngerti nggak? Pilihannya tuh nggak ada di sini. Pola pikirnya bukan lu mau kemana, atau ini kalau dapat UMR gimana nih Bang? Nggak gitu. Kecuali bapak ibu lu kaya raya, itu beda lagi ya. Kalau bisa sekolah lagi gitu kan. Kalau bapak ibu lu tuan takur mah bebas. Tapi kalau bapak ibu lu miskin kayak bapak ibu gue dulu, nggak ada pilihan lain. Yang penting dapat kerja, ngerti nggak? Lu percuma ngomong A I U E O kalau lu nggak dapat kerja. Lu ngapain milih? Gue mau pilih A apa B ya? Lah, lu aja belum dapat kerja. Iya. Jadi dapatin kerja dulu, baru lu pilih A I U E O gitu loh. Itulah yang pola pikir selalu gue dapat. Hajar dulu apa yang ada, selama lu bisa makan, baru pikirin langkah selanjutnya. Kayak kemarin, gue lulus kuliah, gue ngelamar semuanya, sampai ke TV-TV gue ngelamar kok. Perusahaan tambang yang gue pengen kan minyak, gue pengennya minyak dari dulu, tapi gue kan gue tahu diri gitu. Dunia ini nggak sempurna gitu. Emangnya punya bapak lu? Ya pokoknya selama gue bisa ngasih duit orang tua gue atau gue bisa makan, nggak minimal gue nggak minta orang tua aja. Itu udah suatu prestasi bagi gue. Jadi akhirnya gue ngelamar semuanya, gue interview di mana-mana, berapa kali gagal gue. Bahkan ojol juga gitu ya. Enggak, itu ojol cuman ini aja, apa namanya, cuman gimmick aja. Zaman saya kan belum ada ojol, zaman itu belum ada ojol. Jadi ya semua saya sikat gitu, akhirnya Jadi semua semua keterima semua saya dikerjain gitu keterima. ya. Yang penting halal gitu ya. Nah, Jadi sekarang gini, pertama kali gue, pertanyaan saya hmm, selanjutnya. Ini kan akhirnya Bang Alfa ini kan 20 tahun di industri migas gitu ya. Nah, hmm. tapi pertanyaan saya itu adalah yang menginspirasi mungkin untuk membuka wawasan teman-teman yang mendengarkan konten ini, kenapa kemampuan yang dimiliki ini anak muda seperti Bang Alfa ini tidak memilih Indonesia? Kenapa keluar? Duitnya banyak, Gitu ya. kan simple kan. I mean, what do you expect? Maksudnya lu apa, jawaban apa yang lu harapin? Nggak ada jawaban lain, jawabannya cuma satu, duitnya banyak, gitu aja. Salah satu meningkatkan kualitas hidup lu adalah apa? Duit. Salah satu yang bikin sukses anak-anak kita atau kita, duit. Emangnya lu pikir masukin sekolah ke sekolah bagus nggak pakai duit kan? Nah, pertanyaan Untuk selanjutnya, apakah di Indonesia tidak ada duitnya? dikit. Oh, dikit ya. Oke. Oke, nah saya selanjutnya, Bang.
Ini kan tentang kompetensi global. Di Indonesia kan mulai nih melihat mengikuti jejak-jejak seperti Bang Alfa ini kan mereka udah melirik nih, oh di luar negeri itu banyak peluang. Lalu banyak juga trennya anak-anak SMA sekarang itu ya udah mulai mau belajar ke luar negeri gitu. Bahkan over ya, over dalam arti kok mendadak ke sana semua gitu ya. Kenapa nggak di Indo aja gitu ya. Nah, sekarang tentang global. Menurut Abang nih ya, apa nih perbedaan terbesar gitu ya lulusan Indonesia dan lulusan luar seperti yang Abang alami ketika Abang di Inggris, di UK? Enggak, ini ya, ya bedanya kalau misalkan lulusan luar ya kemungkinan besar lebih gampang aja sih ngelamar-lamarnya. Tapi untuk informasi ya, sekolah S2 gue tuh belum beres. Jadi jangan sampai dibilangin gue udah beres, belum beres gue. Jadi gue, karena udah Masih ternyata kuliah. ini juga Oke, lanjut satu ya. sharing. Hmm. Oke, lanjut Bang. Oh, jadi apa namanya, ini juga acuan buat adik-adik. Kalau ada kesempatan ada duitnya, orang tua mampu, mendingan lu lanjut S2 langsung. Karena kalau sudah kerja kayak gue waktu itu, ya mungkin karena guanya kurang motivasi kali ya. Pertama jadi males banget kalau udah kerja. Kemudian apalagi waktu itu gue ngambilnya baru-baru aja, istilahnya kan baru berumur kan. Jadi banyak banget tantangan finansial gitu. Anak gue udah mulai gede, kemudian udah mulai mikirin nabung buat anak kuliah. Di Amerika itu sekolah gratis sampai SMA, cuman kuliahnya mahal banget. Jadi akhirnya gue banyak kepikiran buat nabung, jadi uangnya anjir mana mahal lagi bayar sendiri kan. Jadi akhirnya struggle sama financial juga karena bayar sendiri. Kemudian juga malasnya luar biasa karena udah kerja itu kan gue operation manager. Jadi banyak banget project gue. Akhirnya stres sendiri. Terus mana apa kuliahnya waktu itu kan gue petroleum engineering kan dan susah banget itu. Apa namanya akhirnya wah udah nggak bener nih. Udah akhirnya gue cuti sampai sekarang. Nggak beres-beres. Udah tinggal dikit lagi udah. Jadi ya Jadi itulah, tapi masih yang struggle ya. penting Jadi intinya sih ini lebih gampang aja sih, akses menuju ke perusahaan global lebih gampang. Cuman oke. untuk informasi adik-adik, S2 S3 itu tidak akan nggak akan apa membantu banget banget. Yang banget banget itu pengalaman kerja. Jadi lu masuk intinya kalau bisa lu startnya di international company. Itu lebih berharga daripada S2 S3. Orang lamar di perusahaan global itu dia nanya kamu pengalamannya di mana. Oh saya di Oke. Halliburton di Schlumberger. Dia nggak peduli S2 S3 lu apalagi di negara-negara kecil, bodo amat. Kecuali lu S2 S3-nya dari Amerika, dari Inggris yang terkenal banget, beda lagi ceritanya ya. Cuman mayoritas mereka nanyanya pengalaman lu, kerja di mana. Ini menarik sekali nih ya. Nah, persepsi ini menarik sekali. Artinya gini, anak-anak muda di Indonesia itu merasa bahwa kalau gua S2, S3 itu lebih mudah untuk mendapatkan kerja gitu ya, bukan menciptakan kerja itu yang pertama. Yang kedua, ternyata pengalaman kerja di international company itu lebih menjanjikan daripada gelar-gelar S2 dan S3. Nah, boleh Hmm. diyakinkan lagi nggak tentang Bang Alfa yang melihat seperti itu benarnya? Jadi apa namanya? S2, S3 pasti akan mempermudah. Itu udah pasti. Oke, S2, S3 pasti akan mempermudah lu bekerja dimanapun, either dalam negeri atau luar negeri. Udah tuh pasti, udah confirm. Cuman kalau lu nanya, value-nya tinggi mana? Lu S2 di Amerika atau S2 di Inggris gitu ya, tapi lu pengalaman lu kerja lokal atau nggak punya pengalaman, dibandingkan dengan gue misalkan lulusan Unpad, tapi gue kerja di international company dan gue keliling dunia, udah di beberapa negara. Kalau lu kerja di international company, khususnya oil and gas, khususnya perusahaan-perusahaan service kayak gue, itu tuh dari tahun kedua, itu udah transfer tuh. Kayak gue waktu itu tahun kedua ke tahun ketiga lupa ke Malaysia. Habis itu dikirim ke India. Tahun kedua malah gue ke India kerja. Habis itu dikirim ke Malaysia. Habis itu ke Middle East. Tahun ke-6 gue ke Amerika. Jadi Luar biasa. dengan pengalaman seperti itu, ya dia nggak peduli lagi juga S2-nya di mana. Ya maksudnya lu perlu lah S1 minimal S1 ya. Dia tapi nggak pernah nanya-nanya banget. Kalau lu ngelamar-ngelamar global company, apalagi udah spesifik karir tertentu ya. Gue ngomongin spesifik karir tertentu, misalkan eh, lu seorang mekanik motor, ya lu ngelamar mekanik motor gitu. Lu seorang mekanik turbin, kebetulan kalau gue drilling fluids gitu ya, khusus Ya, drilling fluids, itu beres dia nggak ya. peduli lu mau kuliah di India kayak mau kuliah di universitas apaan, nggak ada yang peduli. Lu pengalaman lu apa? Oh gue udah 10 tahun di Halliburton, Schlumberger, atau yang gede-gede semua, Baker gitu-gitu kan. Mereka ngeliatnya itu, udah kemana aja lo? Oh, gue udah kerja di A, I, U, E, O, negara-negaranya. Udah itu. Dia nggak Oke, peduli oke. S1, S2 lo.
Oke, Bang, ini karena keterbatasan waktu saya to the point lagi dengan pertanyaan selanjutnya. Ini kan Hmm. anak-anak muda terutama Gen Z ini sekarang ini kan kalau udah gagal down gitu ya, susah untuk bangkit nih. Mungkin bisa saya Hmm. karena ini inspiring talks ya, Bang. Mungkin pernah punya pengalaman kegagalan dan bagaimana Abang Alfa itu bangkit? Gimana ya? Ya, gua nggak tahu ya, karena masih orang-orang beda-beda ya. Ya intinya, pikirin gini aja deh. Lu mau jadi sampah atau mau jadi orang sukses? Itu aja. Kira-kira 20 tahun lagi, lu mau ngelihat orang tua lu duduk di jalan, anak lu minta-minta di jalan, atau mau naik mobil, Mercy. Itu aja sih Nah, sebenarnya mikirnya. Gue malah mikirnya kalau ya anak, udah. anak, anak Gen Z ya, gue milih lebih PW aja, Bang, gitu, pegang-pegang handphone doang, bikin-bikin konten doang gitu mungkin, Bang. Ya, again, terserah. Maksudnya everybody have their own desire kan. Ada goal masing-masing. Kalau gue sih, kalau kan lu nanya gue kan, apa sih kenapa sih yang bikin gue bangkit lagi gitu? Gue jatuh berapa kali, gagal udah Iya, nggak terhitung. Gagal itu kan ke guru yang baik kan. Tapi gue hanya iya. berpikir, gue mau jadi sampah atau mau jadi orang bagus gitu, mau jadi orang terkenal gitu, atau mau jadi orang sukses. Gue mau lihat anak gue minta-minta di jalan, atau gue mau lihat orang tua gue di pinggir jalan minta-minta, atau lu mau ngangkat mereka juga naik mobil Mercy gitu. Itu aja sih pikiran gue, karena gue selalu berpikir walaupun dibilang katanya apa namanya nggak empati, I don't care. Pokoknya bagi gue duit adalah segalanya sekarang ini ya. Oke, Karena oke, tanpa oke. duit lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Saya tangkap, Menurut saya gue. kunci, gagal adalah guru. Nah itu guys yang disampaikan oleh Bang Alfa tadi ya, gagal adalah guru. Hmm. Berarti guru itu kan setiap hari memberikan pelajaran. Nah berarti bisa Hmm. saja Bang Alfa ini gagalnya setiap hari. Tapi tetap berjuang, nah itu poinnya. Jadi anak-anak sekarang Yoi. ini jangan mudah menyerah. Nah selanjutnya nih Bang nih, ini Abang tadi cerita berasal dari keluarga miskin, dari apa namanya, perjuangannya itu luar biasa gitu. Itu udah sudah menginspirasi. Nah, sekarang ini kan kita bicara konteks desa, perkampungan, pedalaman gitu ya. Banyak nih anak-anak yang dari pedalaman khususnya Indonesia nih ya, kurang percaya diri, merasa ragu untuk Hmm. bisa mendunia seperti Bang Alfa ini gitu ya. Hmm. Gimana nih pesan Abang nih? Ya nggak tahu ya pesannya apaan ya. Ya pokoknya ya intinya gitu sih. Gue hanya bisa bilang ya kejarlah mimpimu setinggi langit. Jangan, jangan pernah percaya kalau nasib itu dari nentuin. Gue nggak pernah percaya sama nasib. Gue selalu berpikir, I will create my own future, I will create my own destiny. Jadi gue selalu percaya nasib itu gue yang nentuin, bukan siapa-siapa. Karena Tuhan itu begitu baik. Tuhan pasti memberikan pintu yang banyak. Lu mau jadi gembel, mau jadi tukang beca, tukang ojol, manager, supervisor, VP, CEO, atau apapun. Pintunya banyak. Pasti Tuhan siap tanggung, tinggal lu pilih yang mana. So you create your own destiny, you create your own nasib. Jadi tetap berjuang. Keren Itu aja banget, sih. keren banget. Oke, karena waktu kita terbatas sekali, teman-teman, kita sudah ngobrol banyak dengan Bang Alfa. Poinnya jangan menyerah, lu pilih mau jadi sampah atau mau jadi CEO. Itu tadi pertanyaan yang sangat Hmm, menggelitik sekali. Nah, oke, closing statement nih dari Bang Alfa untuk kita semua malam hari ini. Silakan, Bang. Positifnya apa ya? Ya paling itu aja sih, sama aja sih. Kejarlah mimpimu setinggi langit dan susunlah tanggamu ke sana. Dan jikalau kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Keren Itu. sekali. Itulah Teman-teman, kalau mau DM, feel free untuk DM Bang Alfa, mau join-join tentang ilmu-ilmu tentang pengeboran pengeboran. internasional, boleh ke Bang Mm-mm. Alfa Pangkoro. Terima Aku kasih suka banyak. bikin kuliah, tiap Sabtu aku bikin kuliah umum gratis buat kampus-kampus Oke. besar. Tiap Sabtu Bang Alfa juga menyediakan kuliah umum. Teman-teman boleh DM, boleh tanya, feel free untuk tanya-tanya tentang internasional Mm-mm. company tentang pengeboran. Terima kasih Bang Alfa. Semakin sukses. Sampai ketemu di lain waktu. See you. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Yo, bye-bye. Thank you. You're welcome.